mengingat tahun-tahun yang ada. Ketemu lagi dengan saya, channel YouTube Ganda Sialagan. Hari ini saya berbagi dengan saudara tentang apa yang kita lakukan dan jalani di tahun 2021. Hari ini saya merasakan ada tantangan menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, saya juga mengajak saudara untuk berpikir dengan jernih. Jangan kira tahun 2021 itu tidak ada tantangan. Saudara berpikir tahun 2021 semuanya itu ada kebahagiaan, ada sukacita, ada tawa, hanya ada kemenangan. Tahun 2020 mungkin kita pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kecewa, pernah mengalami sakit hati, pernah mengalami dicuekin, pernah mengalami disingkirkan. Tahun 2021 kita juga pernah akan mengalaminya. Sekarang bagaimana respon kita? Jangan saudara berpikir tahun 2021 kenapa aku alami, begitu masuk Januari sudah menghadapi hal-hal yang seperti ini, sudah langsung menyerahkan. Saudaraku, ingatlah semua tantangan akan kita hadapi selama kita ada di dunia ini. Tahun 2022, 2023 sampai selanjutnya, sampai kita berhenti dari dunia ini, semua akan kita alami. Itu tidak akan berhenti karena itu semua adalah proses bagaimana supaya kita mengingat Tuhan. Ingatlah akan pencipta. Siapa yang menciptakan kita? Alam menciptakan kita dari debu tanah. Berarti selama kita ada di dunia ini, debu tanah akan coba untuk melingkupi, akan coba untuk bergabung dengan diri kita karena kita berasal dari debu tanah ini. Tetapi Allah telah ambil kita dari debu tanah untuk dipisahkan dari debu tanah yang lain menjadi satu manusia baru, supaya kita ingat siapa yang sudah membentuk kita, siapa yang sudah menciptakan kita, siapa yang sudah menguatkan kita. Saya ingatkan kita, jangan menyerah, jangan langsung putus asa, jangan langsung lemah. Semua akan mengalami. Kita hanya perlu belajar bagaimana orang-orang bisa lolos melalui tantangan, bagaimana orang-orang bisa dikuatkan menghadapi segala bara bahaya. Saudaraku, saudara tidak sendiri. You are not alone. Saya mengalaminya, saudara juga pernah akan mengalaminya. Jangan berpikir orang yang miskin saja mengalaminya. Jangan berpikir orang-orang menengah mengalaminya. Yang kaya juga mengalaminya. Karena semuanya akan merata. Orang yang punya pengusaha minyak pasti ada komplainnya. Ada yang tidak enak dirasakan. Ada merasa tidak puas. Ada merasa terkadang dikucilkan. Ada merasa terkadang tidak diperhatikan. Pasti pernah mengalaminya. Hanya saja bagaimana kita menyikapinya. Yesus saja sudah adalah anak Allah. Dia yang sudah hadir di dunia ini untuk menebus dosa kita. Dia pernah mengalami masa dikecewakan. Dia pernah mengalami tidak dihancurkan. Dia pernah mengalami dibiarkan. Dia pernah mengalami kesakitan. Semua pernah mengalami. Yesus tidak menyerah. Yesus tidak patah semangat. Yesus tidak kecewa terhadap murid-muridnya yang dia hadirkan, yang terus bersama dengan dia selama 30 tahun. Tapi mereka juga bahkan tidak mengenal dia. Kalau sampai hari ini mungkin saudara punya family, punya kakak, abang, adik, orang tua, anak, mungkin mereka mengecewakan kita, mereka mungkin menyalahartikan apa yang kita baik selama ini. Jangan putus asa, jangan kecewa kepada mereka. Lihatlah, balik semuanya itu ada maksud Allah supaya kita ingat kita ini di tanah yang dimuliakan. Mari jangan. Saya berkata seperti ini karena saya juga sedang menguatkan diri saya supaya semua orang yang mendengar ini, termasuk saya sendiri, kita sama-sama mendekati, kita sama-sama kuat. Jangan patah semangat. Sekali lagi saya katakan, jangan patah semangat. Kalau kita sudah patah semangat, aktivitas tidak bisa berlaku lagi, semakin malas dan semakin membuat diri kita terpuruk, makin tidak bisa beradaptasi dengan orang lain, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, tetapi menganggap diri kita orang paling malang.
itu membuat kita semakin mengasihi diri sendiri dan lupa untuk mengasihi orang lain. Sebab kita hadir di dunia ini diciptakan untuk bisa menyalurkan kasih kepada siapapun, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang baik dengan kita, kepada orang yang tidak peduli dengan kita, kepada orang yang memperhatikan kita. Semua harus kita kasih. Kita harus bisa kuat, kita harus bisa saling menopang. Kalau mungkin kita di awal tahun kita mungkin saling maaf-maafan dengan supaya kita mau memasuki tahun 2021 dengan pandangan visi ke depan pasti lebih baik lagi. Percayailah itu, yakinilah itu, imani itu terjadi. Jangan biarkan situasi di depan kita menghalangi. Jangan biarkan pandangan kita putus semangat hanya karena sesuatu hal yang kecil. Jangan biarkan keadaan ini menguasai kita. Hidup kita ini bukan di tangan keluarga, hidup kita bukan di tangan saudara-saudara, hidup kita bukan di tangan pekerjaan, tapi hidup kita di tangan Tuhan. Sebelum lewat tahun 2021 kita berkata mungkin tahun 2021 tahun yang buruk, tahun tidak baik. Sebelum kita menganggap seperti itu, ingatlah akan pencipta kita. Siapa yang menciptakan kita? Dia yang sudah membuat kita, dan sampaikan hidup kita kepada Dia. Syukurlah Dia ciptakan kita bukan supaya tujuan dicampakkan begitu saja. Dia ciptakan kita bukan sekedar kesenangan, Dia tidak punya kerjaan, tapi Allah menciptakan kita punya sebuah tujuan utama yang luar biasa, supaya kita bisa jadi pribadi yang menyenangkan hatinya. Kita adalah pribadi yang berharga, kita ada bersama dengan Dia, kita ada disertai oleh Dia. Itu tujuannya. Dia luar biasa. Dia punya maksud yang tidak terpikirkan oleh kita. Sebabnya jangan biarkan tantangan menjauhkan kita dari Dia. Jangan biarkan keadaan sulit sekalipun membuat kita mundur. Sepertinya usaha tidak ada hasil, sepertinya kawan-kawan menjauh, sepertinya itu hanya sepertinya. Tetapi pada kenyataannya Allah tidak pernah menjauh. Ingat tema-tema yang digemakan begitu banyak. Mungkin seluruh gereja menggemakan tema Immanuel, Allah beserta kita. Kita yakinkan juga Immanuel ada bersama dengan kita. Terima kasihlah kepada Dia. Syukurilah keadaan Allah. Karena kemurahan Dia saja kita mulai bisa masukin awal tahun. Kita bisa melolos menguatkan diri kita pada awal tahun ini. Kita percaya masukin bulan yang kedua juga kita bisa siap kuat, dan kita akan percaya juga setiap bulannya penyertaan luar biasa. Kita nantikan bagaimana tangannya merendah, bagaimana hal yang ajaib lagi yang dia akan kerjakan. Semangatlah menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Menurut rencanamu indah, hidupku dalam tanganmu. Hanya Engkau harapan, memberi perlindungan, tempat aku mengadu. Engkaulah kekuatan yang menopang hidupku untuk berdiri teguh. Mengandalkanmu untuk menuntun setiap waktu, mengikutimu keputusanmu sepanjang